senang sekali berjumpa kembali bersama program Optika Sepekan. Bersama saya Ratu akan menyampaikan sejumlah informasi yang menarik. Di antaranya, Polda Metro Jaya masih belum menahan Ketua KPK Firly Bahuri meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan. Serta kabar baik dari Gaza, yaitu gencatan senjata antara Israel dan militan Hamas dimulai hari ini. Dan pemirsa, berikut Optika Sepekan selengkapnya. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan, penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih belum menahan Ketua KPK Firly Bahuri. Polisi baru mengumumkan penetapan tersangka Firly Rabu tengah malam. Ya, sudah saya tanda tangani tadi malam dan saya kira sudah tahu semuanya. Memang aturannya seperti itu. Ya, banyak pertimbangan, tapi nggak bisa saya sampaikan. Ya, hormati seluruh proses hukum. Karena masih dalam proses, saya tidak ingin berkomentar. Itu juga proses hukum yang harus kita hormati. Itu hak. Ditanyakan ke KPK, bukan ke saya. Siapa? Banyak pertimbangan. Memang pilihannya ada 4, tetapi apapun kita harus memilih satu, nggak mungkin 4-4-nya kita pilih. Harapan dan pemilihan pegawai gimana, Pak? Ya, KPK bisa berjalan dengan baik sampai nanti terpilihnya ketua yang baru. Saya kira ini biar berjalan terlebih dahulu. Ya. Nanti sambil berjalan kita lihat, kita evaluasi. Tersangka korupsi pemerasan dicopot oleh Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, Firly digantikan Nawawi Pomolango melalui surat keputusan Presiden pemberhentian sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat malam. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dalam surat itu sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua sementara KPK. Sosok Nawawi Pomolango bukan orang asing dalam pemberantasan korupsi. Dia lahir di Manado, 28 Februari 1962. Pomolango sudah mendapatkan sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi sejak 2006. Selama 30 tahun menjalani karirnya sebagai hakim. Pomolango telah menangani berbagai kasus korupsi. Di antaranya adalah kasus suap ex-hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Ia juga pernah mengadili perkara suap impor daging sapi dengan terdakwa pengusaha Ahmad Fatona dan ex-presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak. Kemudian, Pomolango merupakan wakil ketua KPK periode 2019 sampai 2024. Dibanding Firly Bahuri dan 3 wakil ketua KPK lainnya yakni Alexander Martawa, Nurul Gufron, dan Johanis Tanak, sosok Pomolango jarang muncul di publik dan membawakan konferensi pers. Dia merupakan wakil ketua KPK yang pernah dan berani mengkritik Firly Bahuri dengan mengingatkan agar pimpinan KPK menghindari gaya kerja one-man show atau menonjolkan satu orang. Kritiknya disampaikan ketika menanggapi surat yang ditulis Gubernur Papua Lukas NMB untuk Firly Bahuri pada 3 November 2022. Saat itu, Lukas menagih janji yang disampaikan Firly saat menjalani pemeriksaan di rumahnya, Koya Tengah, Jayapura, Papua. Harusnya kasus ini menjadi peringatan bagi kami untuk menghindari style kerja yang cenderung one-man show.
Di hari yang sama, Firly Bahuri juga mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatan itu, Firly meminta Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan memerintahkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat dirinya. Rencananya sidang pra-peradilan bakal digelar pada hari Senin 11 Desember 2023. Hakim Tunggal yang bakal mengadili adalah Imelda Herawati. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri kegiatan forum dialog bertajuk Diskusi dan Diseminasi Mahasiswa Jatim Menguji Pikiran Capres dan Cawapres 2024 di DBL Arena Rabu lalu. Sempat pula terlontar alasan Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Turut hadir dalam kegiatan tersebut ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Jawa Timur. Mereka antusias untuk berikan berbagai pertanyaan ke paslon dengan nomor urut 1 tersebut. Bahkan kritik terhadap Anies maupun Caimin juga tidak jarang terlontar dari mahasiswa. Hingga akhirnya terlontar dari Anies Baswedan alasan memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden karena faktor rekam jejak ketua umum PKB ini. Keduanya berpasangan menjadi capres dan cawapres merupakan keberkahan karena bukan pasangannya instan atau dadakan. Caimin merupakan seorang yang memiliki rekam jejak panjang. Kalau melihat seseorang bukan tanyakan apa yang dikerjakan besok, karena orang bisa menghayal dan mengarang. Namun, tanyakan apa yang telah dikerjakan pada masa lalu Muhaimin. Anies dan Caimin beserta Rocky Gerung hadir dalam diskusi yang diselenggarakan oleh panitia bersama Aliansi Mahasiswa Jawa Timur. Suasana diskusi yang terbuka ini memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk bertanya apapun. Salah satu pertanyaan tentang nasib para pemuda ke depan. Menurut Anies, peranan mahasiswa penting untuk saat ini sekaligus sebagai pemilik masa depan. Menurut Anies, mahasiswa adalah pemilik masa depan. Mereka anak-anak muda dan karena kemudaannya maka mereka punya dua peran, yakni peran kekinian dan peran masa depan. Sedangkan peran masa depan dari mahasiswa adalah bagaimana nantinya para pemuda akan menjadi pengurus bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Menurut Anies, alasan bersedia datang ke forum tersebut dikarenakan dulu pernah menjadi mahasiswa. Bahkan Muhaimin merupakan seorang aktivis mahasiswa yang sering terlibat dalam dialog-dialog. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menyatakan bakal melanjutkan siap hilirisasi hingga 21 komoditas yang merupakan program pemerintah saat ini. Pernyataan ini disampaikan Capres nomor urut 2 di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Prabowo hadir untuk memaparkan visi misinya sebagai Capres 2024. Bahkan menurutnya, tidak hanya komoditas tambang tetapi juga perkebunan hingga kelautan. Prabowo mengatakan, hilirisasi merupakan kunci untuk mendorong perekonomian Indonesia ke depannya, sehingga program ini mutlak untuk diteruskan oleh pemerintahan selanjutnya. Kunci Indonesia jadi negara maju dan pemerataan ekonomi, maka membidik 21 komoditas yang menjadi prioritas program hilirisasi, yakni batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal buton, minyak bumi, gas bumi, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, dan garam. Menurut Prabowo, 21 komoditas tersebut merupakan komoditas strategis dunia. Adapun yang sudah mulai dilakukan pada komoditas nikel, tembaga, timah, dan bauksit. Menurut dia, jika ada investor yang keberatan dengan program hilirisasi dan enggan melakukan pembangunan di Indonesia, maka tentu pemerintah tidak akan menerimanya. Prabowo meyakini pemerintah mampu berperan sebagai regulator maupun pelopor dalam mendorong program hilirisasi agar tetap berjalan.
Sementara itu, kehadiran capres dari Koalisi Indonesia Maju itu terlihat disambut antusias oleh mahasiswa, dosen Muhammadiyah Surabaya, dan masyarakat yang hadir menjadi peserta dialog tersebut. Namun Prabowo hadir sendirian, sebab Gibran hadir pada acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Calon Presiden dari PDIP Ganjar Pranowo memastikan proyek Ibu Kota Nusantara akan terus dilanjutkan. Alasannya karena sudah ada undang-undangnya. Kami sudah menjadi undang-undang. Kalau kemudian ada sesuatu yang dari ini kurang, maka kalau kita perbaiki. Hal ini disampaikan Ganjar Mahfud MD dalam diskusi Gagas RI di Universitas Airlangga Surabaya Rabu petang. Sebagai pembicara kedua dalam acara tersebut, calon presiden dan calon wakil presiden menyampaikan idenya soal pembangunan Indonesia ke depan. Dengan IKN jadi undang-undang, maka siapapun yang jadi presiden harus melaksanakannya. Maka siapapun yang disumpah akan melaksanakan undang-undang. Tinggal kemudian caranya yang berbeda-beda. Ada yang menginginkan 5 tahun selesai, namun pasangan Ganjar mengaku belum melihat kemungkinan pembangunan ibu kota 5 tahun tuntas. Ganjar menegaskan membangun ibu kota bukanlah hal yang sederhana dan butuh waktu yang lama, termasuk mempertimbangkan aspek ekologis. Ganjar mengklaim telah berbicara dengan planner mengenai pembangunan ibu kota terkait hitung-hitungan, syarat-syarat yang diperlukan, dan lain-lain. Salah satu yang Ganjar tekankan terkait masalah ekologis IKN adalah penggunaan energi terbarukan yang harapannya juga diterapkan secara nasional. Akan tetapi, Ganjar kembali menegaskan untuk mewujudkan hal itu perlu waktu yang tidak sebentar dan biaya yang tidak sedikit. Dalam diskusi Gagas RI di Universitas Airlangga ini turut mengundang beberapa panelis dari akademis. Sementara pasangan Prabowo Gibran yang sedianya dijadwalkan hadir pada sesi pagi, ternyata tidak hadir karena ada kegiatan lain. Pasangan nomor urut 2 ini telah meninggalkan kesempatan penting untuk menyuguhkan pandangan ke para bakal pemimpin di tengah berbagai persoalan dan tantangan yang tengah dihadapi di Indonesia. Setiap capres dan cawapres diberikan kesempatan untuk berbicara di depan 3.000 mahasiswa UNER dan BEM se-Jawa Timur. Tim Liputan Optika.id melaporkan. 3 relawan warga negara Indonesia dari lembaga medis dan kemanusiaan yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza berada dalam keadaan sehat dan selamat. Sementara itu, gencatan senjata antara Israel dan militan Hamas di Gaza dimulai hari Jumat 24 November 2023. Sebelumnya, gencatan senjata sempat tertunda 24 jam karena perjanjian tidak ditandatangani oleh Hamas dan mediator Qatar. Seorang pejabat Israel mengatakan optimis perjanjian akan dilaksanakan ketika ditandatangani. Israel dan Hamas pada Rabu pagi sepakat melakukan gencatan senjata di Gaza setidaknya selama 4 hari. Tujuan gencatan senjata agar bantuan dapat masuk ke Gaza dan membebaskan sedikitnya 50 sandera yang ditahan oleh Hamas, dengan imbalan 150 perempuan dan anak-anak Palestina yang dipenjara di Israel. Gencatan senjata pertama dalam perang yang telah berlangsung hampir 7 minggu yang dicapai setelah mediasi oleh Qatar ini dipuji di seluruh dunia sebagai tanda kemajuan yang dapat meringankan penderitaan warga sipil di Gaza yang dikepung Israel dan memulangkan lebih banyak tawanan Israel. Para menteri Arab memuji perjanjian tersebut namun mengatakan bahwa perjanjian tersebut harus menjadi langkah pertama menuju gencatan senjata penuh. Israel mengatakan gencatan senjata dapat diperpanjang jika lebih banyak sandera yang dibebaskan. Sementara sumber Palestina mengatakan sebanyak 100 sandera secara total dapat dibebaskan pada akhir bulan ini. Hamas dan kelompok sekutunya menyandera sekitar 240 sandera ketika kelompok Islam bersenjata mengamuk di kota-kota Israel Selatan pada 7 Oktober. Sebelumnya, Hamas hanya membebaskan 4 sandera. Israel membalas aksi Hamas dengan melakukan pengepungan dan pemboman tanpa henti, yang menewaskan 14.000 warga Gaza terbunuh. Amerika Serikat juga berharap ratusan truk bantuan kemanusiaan akan mencapai Gaza dalam beberapa hari ke depan.
Sementara itu, 3 relawan Mercy asal Indonesia yaitu Reza Aldila Kurniawan, Fikri Rofiul Haq, dan Farid Zanzabil Al-Ayubi dinyatakan selamat. Sebelumnya sempat terdengar isu bahwa mereka ditahan oleh IDF dan hilang kontak. Kementerian Luar Negeri memastikan ketiga WNI berada dalam kondisi baik dan masih berada di RSI. Mereka disebut tengah bersiap-siap untuk evakuasi ke Gaza Selatan dan dalam pantauan Kemlu. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Baik pemirsa, demikian Optika Sepekan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ratu, sampai bertemu di Optika Sepekan selanjutnya.